Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Laluf, Prodi PGMI kelas B semester 4. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara. Langsung saja, yang pertama, dalam sejarah Indonesia masih butuh reinterpretasi terkait fakta-fakta sejarah yang sering dianggap kurang jujur karena intervensi negara ke dalam cerita sejarah. Salah satu contoh, Kebangkitan Nasional Indonesia masih saja menggunakan Budi Utomo sebagai patokan. Padahal, jika mau jujur, seharusnya Serikat Islam yang mesti dijadikan contoh utama pembangkit nasionalisme Indonesia. Bagaimana agar sejarah benar-benar digunakan secara netral, agar kejadian yang sebenarnya sesuai dengan fakta yang terjadi? Langsung jawab. Nah, yang saya ketahui itu untuk pertanyaan ini sebetulnya Budi Utomo itu dijadikan patokan pergerakan nasional. Karena apa? Karena Budi Utomo itu organisasinya bersifat nasionalisme. Sedangkan syarikat Islam bercorak Islam itu padahal di Indonesia terdapat agama yang berbeda-beda. Kita sudah mengetahui ya bahwa terdapat suku yang berbeda-beda sehingga syarikat Islam di sini tidak dijadikan sebagai patokan pergerakan kebangkitan nasional. Kemudian yang kedua yaitu kita tahu seharusnya jika kita jujur, Presiden kedua Republik ini bukan Soeharto, tapi Mr. Syarifuddin Prawira Negara. Bukti yang tidak bisa dibantah, beliau pernah memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi tatkala Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menjadi tawanan Belanda tahun 1948. Nah, mengapa kejadian ini luput dari kurikulum sekolah dan mengapa pula jasa-jasa beliau tidak diakui? Nah, untuk pertanyaan ini sedikit saya menjelaskan bahwa di mana betul Mr. Syarifuddin ini pernah menjadi Presiden Darurat Republik Indonesia. Di kurikulum ada di kelas 5. Kalau tidak salah tema 7 atau 8. Nah, di kurikulum itu memang tidak dicatat atau ditulis mengenai jasa-jasa Syarifuddin. Tapi di sana juga tidak dimasukkan sebagai presiden kedua karena hanya sebagai presiden yang bersifat darurat. Jadi Mr. Syarifuddin ini berjabat karena ada faktor kedaruratan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita ketahui waktu Indonesia jatuh ke tangan Belanda dari tahun 1946 sampai 1949, hanya Aceh yang tak pernah diduduki. Aceh merupakan wilayah modal perjuangan menegakkan NKRI. Yang diminta Aceh pada Soekarno hanya satu, yaitu jadikan Aceh sebagai wilayah istimewa dengan ciri khas keislaman. Namun Soekarno mengingkari sehingga Aceh meradang dan kemudian menyokong DI atau NII Kartosuwiryo. Nah, sejak itu Aceh distigma sebagai pemberontak. Pada sejujurnya ada masalah pengkhianatan yang dilakukan Insinyur Soekarno. Mengapa fakta pengkhianatan itu tak ada di dalam silabus sejarah Indonesia? Jawabannya ini agak panjang ya. Sebetulnya Aceh itu sudah menjadi wilayah sebagai ciri khas keislaman. Memang pada waktu itu Soekarno tidak dilaksanakan, hanya dijadikan sebagai daerah khusus istimewa Aceh. Nah, dalam sejarah Indonesia, dalam silabus memang tidak dicantumkan, tetapi pada pemerintahan SBY dan Yusuf Kala itu Aceh sudah diterapkan daerah keislamannya. Di antaranya adalah dalam hal bernegara menggunakan syariat Islam. Kedua, dalam hal demokrasi di Aceh sudah dilaksanakan atau dibentuk partai lokal di dalam pemilihan gubernur. Nah, gubernur wali kota itu dan juga bupati menggunakan partai lokal. Dan ketiga, dalam bidang ekonomi di mana di Aceh sudah diterapkan di bank yang menggunakan sistem syariahnya. Mengenai undang-undangnya bisa dicari sendiri ya di buku, karena saya tidak hafal mengenai atau dibentuknya daerah otonom ataupun khusus untuk Aceh sendiri. Baik, terima kasih. Di sini saya langsung saja membacakan kesimpulan dari hasil wawancara. Yang pertama yaitu sejarah yang kita lihat sekarang, yang diajarkan, yang ada di kurikulum itu kan cenderung dikendalikan oleh negara, oleh pemerintah atau oleh kekuatan politik, sehingga fakta-fakta yang terjadi di dalamnya itu banyak yang melenceng dari kenyataan yang pernah terjadi sesungguhnya di masa lampau. Salah satu contohnya begini.
Di dalam sejarah resmi yang ada di kurikulum Pemerintah Kebangkitan Nasional itu kan Budi Utomo yang berdiri, yaitu pada tahun 1906. Ternyata setelah ditelusuri tahun 1906 betul berdirinya Budi Utomo, tapi sampai tahun 1926 itu masih lokal anggotanya, masih anggota Jawa, bukan nasional, bukan orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan bahasa pengantarnya waktu sekitar 1906 sampai 1926 menggunakan bahasa halus, bahasa Jawa, dan bahasa Belanda. Pengantar pidato yang dilakukan tokoh-tokoh seperti Dr. Wahidin Widorohusodo atau Sutomo sendiri baru kemudian setelah ada Kongres Jakarta dari tahun 1926 itu buka cabang di seluruh pelosok tanah air. Berbeda dengan Serikat Islam. Nah, Serikat Islam betul berdirinya 1912, lebih akhir sedikit daripada berdirinya Budi Utomo. Tapi Serikat Islam sejak berdiri dan berubah nama dari Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam itu sudah punya perwakilan di berbagai kota di seluruh Indonesia, dari Medan, Banda Aceh, Padang, Jakarta, Jawa, Yogyakarta, Semarang, Bandung, bahkan sampai Ternate. Nah, Maluku Utara itu sudah banyak cabang Serikat Islam dan betul-betul nasional, betul-betul gerakan nasional, karena bahasa pengantarnya bahasa Melayu atau yang kita kenal sekarang bahasa Indonesia. Itu betul-betul nasional dari 1912, jadi mendahului gerakan Budi Utomo. Tapi mengapa pemerintah mengikrarkan diri bahwa kebangkitan Budi Utomo? Karena mungkin pemerintah alergi kalau pada nama Islam, jadi pemerintah agak sedikit gatal apabila mendengar kata Islam. Sehingga yang diresmikan sampai saat ini ya Budi Utomo, bukan Serikat Islam. Ini yang jaya, maksud menginterpretasikan kembali. Banyak sekali fakta-fakta sejarah yang perlu diinterpretasi. Salah satu contoh yang lebih baru tentang fakta yang menemukan nama Pancasila itu adalah Soekarno. Betul secara nama yang memberikan nama Pancasila itu Soekarno, tapi yang betul-betul merumuskan Pancasila sesuai dengan ilmu dasar saat ini itu hasil tulisan tangan dari Muhammad Yamin. Setelah selesai berpidato secara lisan, dia menyerahkan tulisan tangan kepada Ketua BPUPKI Suwardi Jaya Winingrat, diserahkan dan susunannya sama seperti yang tertera Soekarno yang jauh sekali, cuma menangnya Soekarno itu memberikan nama 1 Juni. Padahal Muhammad Yamin berpidato tanggal 29 1945, 29 Mei 1945, 3 hari sebelumnya. Mungkin itu tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.